Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Bang Habibur Rahman, tadi Bang Saud mempertanyakan, sebenarnya pengajuan anggaran untuk mobil dinas ini kapan? Setelah pandemi COVID-19 atau sebelum? Saya pikir kita harus paham ya, hal yang mendasar, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013 bahwa DPR ini tidak lagi membahas detail program pengadaan mobil dan lain sebagainya. Kami bicara soal umum sarana prasarana. Jadi kita nggak tahu ya. Nah, lalu tadi dikatakan 30 juta per bulan. Kalau saya tadi kalikan 30 juta kali 12 kali 4 masa jabatan 4 tahun ya, itu didapatnya 1,440. 1.440 juta juga. Sama aja gitu loh, apa yang diterima Pak Saud, ya kan misalnya sekarang zaman Pak Saud 4 tahun segitu, kalau sekarang diwujudkan dalam mobil, saya pikir malah ini kelebihan 40 juta ini, yang 30 juta per bulan. Jadi saya pikir ya kalau kami sih ya monggo saja, mau yang model berbentuk pengadaan mobil secara fisik atau anggaran. Mungkin itu ya, ini maghrib loh, sorry ya. Belum, Bang Habibur Rahman, ini belum ya, azan maghrib. Nanti akan kami beritahu kalau memang sudah azan maghrib. Ini ditanggapi terlebih dahulu singkat sebelum kita ke azan maghrib, Bang Saud Situmorang. Ya. Oke, saya. Iya, silakan Bang. Bagaimana Bang? Ya, kalau untuk prasarana-sarananya ya DPR tidak sedetail itu juga Bang. Ya, makanya itu tadi kembali lagi yang daripada kita confuse ya udah kita hentikan aja dulu, karena kalau hitung-hitungan angkanya seperti itu. Tapi kan saya di bagian depan sudah jelaskan, ini bukan soal angkanya sebenarnya. Yang mau diambil itu adalah soal bagaimana pejabat di KPK itu bisa menjadi contoh bahwa dia bisa perform, tidak pun harus diberikan sesuatu yang dipelihara oleh negara. Karena itu nanti pasti ada maintenance-nya. Saya nggak tahu tuh nanti setelah diberikan oleh negara, apa kemudian itu maintenance-nya, pemeliharaannya selama 4 tahun itu seperti apa. Jadi itu harus dibahas lagi. Tapi kan posisinya seperti ini, Bang Saud. Bagus ngurusin posisi kan diganti Bang, tunjangan transportasi dihilangkan, kemudian diberikan mobil dinas. Tidak double mendapatkan mobil dan juga tunjangan. Iya, itu makanya saya katakan kembali lagi, mobil itu nanti pemeliharaannya kayak gimana. Kalau selama ini kan kita yang memelihara itu, mau mogok, mau apa, mau ganti, semuanya saya bertanggung jawab terhadap mobil yang diberi negara 30 itu. Jadi berdebatnya itu bukan di soal di angkanya sebenarnya. Ketika itu dijadikan sebuah pemikiran mobil dikasih anggaran itu pertimbangannya itu kan studi banding dengan banyak lembaga-lembaga baik yang private maupun lembaga-lembaga profesional lain. Jadi company atau negara nggak disuruh ngurusin yang kecil-kecil teteh bengek begitu gitu loh. Ya sudah, kamu selesaikan ini transportmu, dan itu mainstream itu universal sebenarnya. Jadi kecuali kalau untuk tentara, polisi ya, yang mereka 24 jam harus gitu. Jadi agak berbeda filosofinya sebenarnya. Bang dan itu sudah krusialnya di mana, terbukti, Bang? sudah proven gitu. Karena menurut Bang Saud ini, bos, jangan tanya ke saya krusialnya di mana. Kok aneh-aneh dibalik-balik menyerang DPR aja ini. Tidak menyerang, kita justru kan berdiskusi begitu Bang Habibur Rahman. Mempersilahkan, mau ada mobil ya monggo, kami bisa memahami. Mau pakai uang yang 30 juta itu walaupun lebih dari mobil nilainya ya monggo gitu loh. Jadi kalau versi Komisi 3 ya posisinya sebenarnya sama dengan KPK lama sebenarnya. Ya monggo, silakan saja. Mau pakai mobil ya uangnya diwujudkan ke mobil ya monggo, kami bisa memahami ya kan, tapi uangnya dikirim tiap bulan dalam bentuk tunjangan transportasi ya monggo, nggak ada masalah. Bang Saud, terserah Bang, alokasi pos anggarannya mau digunakan atau tidak. Sama yang lain tuh. Bang Saud, tapi paling tidak secara Anda tadi menyebutkan bahwa ada hal kewajaran yang berkaitan dengan citra KPK. Apakah akan sejauh itu implikasinya kalau diberikan mobil dinas? Makanya di KPK itu kita selalu nyebut-nyebutnya devil is in detail. Jadi Anda melihat sesuatu itu mesti detail gitu. Kan saya pernah dimarahin gara-gara konferensi pers pakai batik lengan pendek. Sampai detail sedetail itu KPK melihat pimpinannya gitu. Jadi sekali lagi jangan dianggap korupsi itu dimulai dari pintu-pintu yang sangat sederhana yang nggak kita yakinin bakal dia biasa masuk. Itulah sebabnya makanya kita masuk di mengatasi fasilitas yang diberikan oleh negara itu sudah cukup besar, kemudian itu gunakan untuk kamu bertanggung jawab pada dirimu, dan gunakan itu sebesar mungkin untuk melakukan OTT dan seterusnya gitu.
Oke, baik. Terima kasih Bang Saud Situmorang dan juga Bang Habibur Rahman atas diskusinya pada Kabar Petang kali ini. Terima kasih. Pemirsa, usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Kabar Petang segera kami hadirkan kembali.